Assalamualaikum, apa kabar semua? Piye kabare? Kumaha damang? Ni hao. Kita jumpa lagi di channel ini ya. English Learning Selasa November ya, 2 November 2021. Pelajaran yang ke-10 ya. Nah, topik kita pada hari ini adalah the auxiliaries ya. Nah, the auxiliaries atau disebut juga dengan auxiliary verb sama ya sebenarnya. Atau juga disebut dengan ya auxiliary verbs ya, auxiliary verbs ya. Nah, ini sebenarnya adalah kata kerja bantu ya, adalah kata kerja bantu ya, kata kerja bantu ya. Nah, makanya ya bukan kata kerja utama ya. Nah, makanya istilah lainnya disebut juga dengan helping verbs ya. Disebut juga dengan helping verbs karena dia sifatnya membantu ya, bukan main verbs, bukan kata kerja utama ya. Atau juga ada yang menyebut juga dengan istilah fungsional ya, sifatnya functional verb ya. Fungsional ya. Atau grammatical ya. Grammatical karena dia menggunakan fungsi tata bahasa begitu ya. Jadi dia helping, membantu, sifatnya membantu kata kerja utama ya. Nah, apa saja kata kerja bantu itu ya, atau auxiliaries ini ya, atau auxiliary verbs. Nah, kita lihat di sini ya. Yang pertama ya, yang mungkin kita sering dengar ya, yang namanya to be ya, atau be ya. Nah, to be atau be. Iya kan? Nah, to be ini yang kita tahu ya, ada seperti am, is, are begitu ya. Ada am, is, are ya. Nah, itu kalau present dia menjadi past tense-nya adalah was atau were begitu ya. Nah, jadi kalau am dan is ya, saya itu past tense-nya menjadi was begitu ya. Kalau are ya, mereka ya, kita, kami, semua itu menjadi were begitu ya. To be itu ya secara umum. Nah, kemudian ada yang namanya have ya. Ada yang namanya have. Nah, kalau have ini juga berarti bentuknya bisa has, bisa had ya. Nah, nanti juga bisa diikuti been gitu ya. Kalau diikuti being, nanti diikuti verb ing gitu ya, atau bentuk ketiga begitu ya. Atau ini juga bisa langsung diikuti bentuk ketiga ya, kalau had atau have atau has ya. Bisa juga ya diikuti bentuk ketiga ya kalau perfect. Makanya auxiliaries ini juga menjelaskan fungsi aspek selain tenses ya. Jadi selain tenses ya, dia juga menjelaskan fungsi aspek ya. Aspek itu maksudnya ya bisa continuous gitu ya, sedang berlangsung, continuous ya kan. Bisa juga perfect ya, bisa juga perfect continuous kalau pakai ing nanti, have, has, had, been, ing ya. Nah, itu aspek maksudnya ya. Jadi membedakan itu ya, kata kerja bantu ini. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya do ya. Nah, kalau do berarti juga ada does ya, dan ada did ya. Nah, do ini dan does untuk present ya, sedangkan did untuk past begitu ya kan. Nah, tapi dia digunakan seringnya dalam kalimat negatif atau pertanyaan begitu ya. Nah, kita lihat nanti contohnya. Nah, kemudian yang terakhir ya, jenis auxiliaries adalah modals verbs ya, atau modals ya. Nah, ini yang seperti yang kita tahu ya. Ada will begitu ya. Ada can ya kan? Ada shall ya. Nah, nanti bentuknya ada would begitu ya. Ada could ya. Should ya. Ini tidak selalu menjadi past tense, tapi juga bisa membentuk halusnya begitu ya. Misalnya can jadi could misalnya. Can you, could you itu lebih halus ya. Selain juga bisa juga ini menjelaskan fungsi past tense juga ya, bisa juga. Nah, tergantung kalimatnya begitu ya. Nah, itu adalah modals ya. Nah, jadi to be ini tadi ya, dia akan menjadi kata kerja bantu ya, am, is, are ini ya, dan was, were ini ya. Kalau ya dia sebagai helping, membantu ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat I am in Jakarta ya, atau she was in Bandung yesterday ya, dia di Bandung kemarin, she was in Bandung misalkan yesterday gitu ya.
Yesterday. Nah, ini sebenarnya dia kata kerja utama kalau di sini. Dia main verb bukan to be karena dia hanya ada satu-satunya di sini. Jadi dia main verb, kata kerja utama di sini jadinya. Sedangkan kalau kata kerja bantu yang disebut di sini dia membantu kata kerja utamanya. Misalkan ada kalimat ya, dia sedang tidur ketika saya lihat tadi misalkan she was sleeping misalkan ya. Ya, ketika saya apa gitu ya. Nah, ini baru dia dikatakan sebagai kata kerja bantu auxiliary verbs karena dia membantu ini. Sleepingnya ini kata kerja main verb, kata kerja utamanya. Main verb. Nah, jadi seperti itu ya. Misalkan I am singing. Nah, itu am-nya adalah kata kerja bantu auxiliary verb karena singing kata kerja utamanya begitu, ya. Nah, kemudian kalau misalkan dibuat kalimat yang lain negatif juga bisa ya. Misalkan mereka dihukum gitu ya. They were punished gitu ya. They were punished. Nah, ya. Misalkan by the teacher ya. Misalkan ya, by the teacher ya, oleh gurunya misalkan. Nah, ini di sini kata kerja bantu. Were-nya karena di sini ada kata kerja utamanya, main verb sini ya, punish-nya. Nah, ini yang disebut auxiliary verb. Begitu. Ya. Kemudian dalam bentuk pertanyaan juga begitu ya. Are you misalkan doing your assignment? Nah, itu baru kata kerja bantu di situ. Jadi ada kata kerja utama, berarti ada kata kerja bantunya auxiliary-nya. Ya. Nah, begitupun untuk yang have, has ya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ya. Nah, untuk yang ini ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat misalkan ya, I have a book misalkan, ya. Ini bukan kata kerja bantu, ya. I have a book di sini have-nya bukan kata kerja bantu. Di sini have-nya kata kerja utama. Ya, dia main verb, bukan kata kerja bantu. Kecuali kalau kalimatnya, ya. Kecuali kalau kalimatnya, ya. Misalkan saya sudah misalkan menyerahkan, submitted, ya. It, misalkan tugas itu. Nah, di sini baru dia disebut kata kerja bantu. Ya, submitted-nya ini. Apa? Have-nya di sini kata kerja bantu, di sini auxiliary verb. Ya. Karena ini ada kata kerja utamanya. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi contohnya seperti itu. Ya. Nah, jadi fungsi-fungsi ini ya, auxiliaries biasanya ya, dia bisa untuk disingkat ya. Kata kerja bantu itu bisa disingkat ya. Bisa disingkat namanya abridgment ya. Kalau abridgment ini jawaban yang singkat ya. Misalkan do you like apa gitu ya? Singing misalkan ya. I do gitu ya. Atau does she go to school gitu ya. She does gitu ya. Yes, she does. Nah, ini abridgment namanya ya. Jadi penyingkatan ya, jawaban yang singkat ya. Jadi ini ada kata kerja bantu seperti ini ya. It was, I am gitu ya. Misalkan I have, they have gitu ya. Itu namanya abridgment. Nah, terus ada sifat satunya adalah contraction ya. Contraction adalah penyingkatan to be atau kata kerja bantu ya. Misalkan seperti ya, I am seperti ini ya. I wasn't ya. Nah, ini namanya contraction. Jadi hanya kata kerja bantu yang bisa disingkat ya. Yang bisa disingkat hanya kata kerja bantu ya. Jadi kalau misalkan ada kalimat I have a book terus dibilang kayak gini, I have a book kayak gini. Nah, ini tidak boleh karena di sini adalah kata kerja utama ya. Karena ini adalah kata kerja utama, jadi nggak boleh disingkat begini ya. Kecuali I have given, nah baru kecuali dia sifatnya sebagai ya. Kecuali ya kayak tadi I have misalkan ya, I have given it, saya telah memberinya. Nah, ini baru boleh disingkat dengan kalau negatif ya. Kalau ya. Atau gini I've gitu ya. Jadi boleh disingkat I've gitu ya. I have given. Nah, boleh disingkat karena ada kata kerja utamanya. Kecuali dia sebagai kata kerja utama tidak boleh disingkat. Nah, begitu ya. Kemudian ada yang namanya ya bisa juga digunakan untuk misalkan permohonan ya. Kalau permohonan itu misalkan datanglah ya, do come. Nah, ini menggunakan auxiliary verbs di sini ya. Do come begitu. Ya. Misalkan I do believe, saya benar-benar percaya ya. I do believe. Nah, itu kadang digunakan juga auxiliary verb ya. I do believe ya. That apa misalkan ya. Nah, ini juga menggunakan kata kerja bantu di sini ya. Begitu. Jadi memperkuat begitu ya. Kalau ini do come datanglah itu namanya permohonan, entreaty istilahnya ya, entreaty. Nah, seperti itu. Ya, kemudian ada istilah ain ya. Nah, ain itu adalah
kayak bahasa slang ya, ain't seperti ini ya. Nah, ini adalah be not sebenarnya ya. Nah, jadi kalau misalkan ada kalimat I ain't gitu ya, I ain't a teacher misalkan, saya bukan guru gitu ya. Nah, itu artinya I am not gitu. I am not. Kalau misalnya ada tulisan she ain't gitu ya, she ain't misalkan a student, berarti ini she is not a student atau she wasn't a student seperti itu. Tapi itu bahasa slang ya. Nah, jadi kata kerja bantu secara umum ya, ada 4 ya, ada to be, ada bentuk have ya, do, does, did ya, dan modals ya. Dan semua menerangkan membedakan bentuk waktu ya, tenses dan aspeknya. Apakah itu berlangsung ya? Bisa juga voice atau bentuknya bisa menjadi pasif ya, seperti tadi ya, they were punished seperti ini ya. Menggunakan to be kata kerja bantu ya. Kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Matur suwun hatur nuhun sakalangkong horas.